Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan soal persiapan US part 1. Kita mulai pembahasan latihan soal US part 1, dimulai dari soal nomor 1. Gambar berikut hasil pengukuran panjang ketiga sisi sebuah balok kayu dengan jangka sorong. Jadi ini menunjukkan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kalian ditanya volume balok kayu adalah titik-titik-titik. Nah, di sini yang pertama, kita itu harus bisa membaca hasil pengukuran dari suatu alat ukur. Nah, di sini alat ukurnya itu adalah jangka sorong. Terus yang kedua, kita harus bisa menentukan dari hasil pengukuran tadi, itu masing-masing angkanya ada berapa, ada angka penting, kayak gitu. Terus yang ketiga, kita harus memahami operasi aturan angka penting. Jadi, ketika volume balok kayu, berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau misalkan operasinya itu perkalian, hasilnya itu harus mengikuti peraturan yang ada pada operasi angka penting untuk perkalian. Nah, jadi diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan berapa panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Nah, gambar yang pertama ini menunjukkan panjang. Jadi kalau misalkan kita menggunakan jangka sorong, cara membaca hasil pengukurannya itu adalah skala atas ditambah skala bawah. Nah, untuk skala atas itu kita tentukan angka berapa sebelum garis nol. Ya, jadi ini kan garis nol di bawah, strip di atas itu yang ini, yang Ibu unjuk dengan kursor. Nah, di sini itu menunjukkan 7,6 ya. 7,6 sebelum angka nolnya. Karena ini 7,5, strip yang agak atas ini adalah 7,5 dan strip yang Ibu tunjuk tadi itu berarti 7,6. Itu sebelum angka 0 untuk skala atas. Untuk skala bawah, kita pilih satu garis yang atas bawah itu dia lurus, ya, satu garis lurus. Jadi, di antara 0 sampai 10 ini, yang satu garis lurus itu adalah yang satu ini, ya, Ibu unjuk dengan kursor. Jadi, dari 0 ke 5, berarti masing-masing stripnya itu bernilai 1. Kalau ini kan 7 ke 8, ada 10 strip, berarti dia masing-masingnya 0,1. Jadi, harus diperhatikan skala masing-masing stripnya itu berapa. Tidak mesti sama untuk setiap jangka sorong. Nah, untuk skala bawah, karena yang satu garis lurus itu adalah 1, maka satunya dikali 0,01. Jadi hasilnya itu tadi 7,6 ditambah 1 dikali 0,01. Jadi untuk skala bawahnya itu dikalikan dengan 0,01. Berarti hasilnya itu adalah 7,61. Satuannya itu dalam sentimeter. Untuk jangka sorong itu hasil pengukurannya itu dalam sentimeter. Kemudian untuk lebarnya di sini sebelum angka 0, maka skala atasnya itu adalah 6,1. 6,2 ini udah setelah 0, jadi ini nggak termasuk ya. Kita ambilnya yang sebelum angka 0, maka 6,1. Kemudian skala bawahnya yang satu garis lurus itu adalah angka 9. Jadi 9 dikali 0,01. 6,1 ditambah 0,09 jadinya 6,19 cm. Kemudian untuk tebalnya atau tingginya, di sini sebelum nolnya itu kita ambil yang 6,7 ya, 6,7 karena ini strip lebih tinggi, ini angka 7 berarti di sini 6,5. Ya, sama seperti ini nih. Di sini 7,5 berarti ini adalah 6,5. 6,6, 6,7. Itu yang kita ambil. Kemudian dari 0 sampai 10 yang satu garis lurus itu adalah 10. Dikali 0,01 itu jadi 0,10 ya. Jadi di sini hasil penjumlahannya itu adalah 6,80 cm. Nah, berikutnya kita tentukan hasil panjang, lebar, tinggi tadi ada berapa angka penting. Nah, di sini panjangnya itu ada 3 angka penting, lebarnya 3 angka penting, tingginya juga 3 angka penting. Jadi kalian juga harus belajar ada berapa banyak sih angka penting dari suatu bilangan, ya kan? Semisal di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu semuanya adalah angka penting. Jadi semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting ya. Jadi di sini 9 angka penting. Nah, yang berikutnya ketika angka tadi diulangi 1 2 2 1 itu semuanya juga termasuk angka penting kalau dia bukan angka 0 ya. Jadi di 1 2 2 1 itu dia ada 4 angka penting walaupun 1 diulang 2 kali, 2 juga diulang 2 kali. Ya, jadi pengulangan itu
tidak masalah gitu, tetap dihitung sebagai angka penting. Nah, apabila ada nol di sebelah kiri atau di sebelah kanan koma dan di depan angka nolnya itu tidak ada angka bukan nol, contohnya 0,5, itu dia bukan termasuk angka penting nolnya. Jadi di sini cuman ada satu angka penting. 0,01 juga cuman ada satu angka penting. Nah, tapi ketika di depan nolnya ini ada angka bukan nol, contohnya seperti 10,01, nol yang di dalamnya itu termasuk angka penting. Jadi untuk 10,01 itu ada 4 angka penting. 1000 itu satu angka penting. 320 itu 2 angka penting. Tapi kalau misalkan 320 kita berikan strip di bawah, itu dia termasuk 3 angka penting. Ya, 1000 juga kalau nol terakhirnya ini ada strip di bawah, maka 4 angka penting. Jadi strip itu menunjukkan seberapa banyak angka yang akan diambil. Seperti itu. Nah, untuk 10,0 itu dia 3 angka penting. Ya, 1,0 itu dia 2 angka penting. Terus misalkan ada 11,20 berarti itu 4 angka penting. 0 di belakang koma itu kita hitung sebagai angka penting. Seperti itu. Nah, untuk volumenya sendiri kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Setelah dihitung hasilnya itu 320,320112. Nah, untuk hasil dari operasi perkalian menggunakan angka penting, itu kita pilih angka penting yang paling sedikit. Jadi semisal yang dikalikan itu 3 angka penting, 3 angka penting sama 2 angka penting, maka hasilnya nanti kita bentuk ke 2 angka penting. Tapi karena di sini semuanya 3 angka penting, maka hasilnya kita bentuk ke dalam 3 angka penting. Nah, kalau kita ambil 320, berarti kan itu baru 2 angka penting, maka kita berikan strip di bawah 0 sehingga hasilnya itu menjadi 3 angka penting. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu yang D. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 2. Di sini sebuah mobil bergerak dari A ke B membentuk lintasan yang digambarkan dengan garis putus-putus pada gambar di bawah. Jadi bergerak dari titik A, kemudian menempuh 3/4 lingkaran, turun ke bawah, terus belok ke kiri kalau dari sudut pandang geraknya ya. Itu sejauh dari A sampai ke titik B. Nah, ditanyanya itu adalah besar perpindahan mobil adalah titik-titik-titik. Nah, kalau misalkan dari bagaimanapun bentuk lintasannya, ketika kalian ditanya besar perpindahan, maka kalian harus menarik garis dari titik awal dia bergerak ke titik akhir dia bergerak. Nah, berarti dari titik A kita tarik garis ke titik B. Nah, di sini kita akan membentuk segitiga ya. Jadi kita jika mau mencari delta R atau perpindahannya, itu kita harus menentukan sisi-sisi dari segitiga yang ada. Nah, di sini garis yang sebelah ini merupakan panjang dari jari-jari lingkarannya. Itu kalau misalkan kita tarik garis putus-putus ke samping, maka ini jadi panjangnya 20 meter, sepanjang dengan jari-jarinya. Ya, sedangkan untuk sisi yang di bawah ini itu sama panjang dengan sisi yang 30 meter di sebelah kanan ini. Jadi diteruskan, yang atas ini dari sini ke sini itu 20, terus yang berikutnya itu adalah 30. Maka total sisi untuk sebelah kiri itu adalah 50 meter. Nah, untuk yang sisi bawah kita tarik garis putus-putus 40 meter ke bawah, kemudian yang ini senilai dengan jari-jari, dan yang garis utuh ini 60 meter. Maka panjang sisi alasnya itu adalah 40 ditambah 20 ditambah 60 sebesar 120 meter. Nah, untuk menentukan delta R, kita menggunakan Pitagoras, di mana sisi miring itu adalah akar sisi keduanya, ya, kuadrat. Jadi 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Nah, di sini hasilnya itu adalah 130 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 itu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Eldia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap 30 meter per second melewati Marley yang sedang diam di atas sepeda motornya. Kemudian Marley segera menyusul Eldia dengan percepatan tetap 6 meter per second kuadrat. Marley dapat menyusul Eldia setelah menempuh jarak titik-titik-titik. Nah, jadi di sini kuncinya adalah kalian harus bisa membedakan mana yang geraknya GLB, mana yang geraknya GLBB. Jadi geraknya GLB itu ketika dia punya kecepatannya tetap. Ya, di sini kan disebutkan Eldia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap. Nah, artinya Eldia itu bergerak dengan tipe GLB
Ya, di sini kecepatannya tetap dengan nilai kecepatannya itu V sama dengan 30 meter per second. Kemudian Marley itu tadinya diam, maka V0 sama dengan 0. Mula-mula diam ya. Itu maknanya adalah V0 sama dengan 0. Nah, karena dia bergerak dengan percepatan tetap 6 meter per second kuadrat, sorry ya ini kurang kuadrat, berarti tipe gerak dari si Marley itu adalah GLBB karena ada percepatan. Nah, apabila Marley dapat menyusul Eldia, maknanya itu adalah jarak yang ditempuh Eldia sama dengan jarak yang ditempuh Marley. Ya, di sini untuk yang Eldia karena dia GLB, maka S sama dengan V kali T. Sedangkan untuk yang Marley karena dia GLBB, maka S itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Berikutnya tinggal dimasukkan besaran-besaran yang tadi kita ketahui. V-nya 30 untuk Eldia, kemudian karena V0-nya 0, maka di sini 0, dan A-nya itu adalah 6. Jadi 30T sama dengan 3T kuadrat, maka T sama dengan 10 second. Untuk menentukan jaraknya, boleh kita ambil dari SE, boleh kita ambil dari SM. Kan lebih simpel SE ya, jadi SE sama dengan V kali T. Maka jaraknya itu adalah 30 dikali 10 atau sebesar 300 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang E. Nah, untuk soal yang berikutnya, soal nomor 4, di sini sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per second. Jika jari-jari lingkaran 0,5 meter, maka, nah di sini kalian diberikan 4 pernyataan. Tugas kalian adalah manakah pernyataan yang benar. Nah, seperti itu. Nah, untuk gerak melingkar, teorinya itu adalah kecepatan sudutnya tetap, omeganya tetap. Kecepatan linier V itu berubah. Jadi bedakan ya, kalau kecepatan sudutnya tetap, sedangkan V-nya itu atau kecepatan linearnya berubah. Percepatan sudut atau alfa itu berubah beraturan. Percepatan sentripetal arahnya berubah. Kemudian di sini ada rumus-rumus untuk menghitung frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, kemudian ada percepatan sentripetal ya. Di sini frekuensi itu adalah N per T, N itu banyaknya putaran, T itu adalah waktu total. Nah, kalau misalkan frekuensinya sudah dihitung, untuk menghitung periode itu tinggal 1 per F, seperti itu. Nah, di sini hubungannya antara V dan omega itu adalah V sama dengan omega R. Sedangkan omega itu adalah nilainya 2πf. Nah, karena F itu adalah 1/T, maka di sini omega itu bisa juga 2π per T. Jadi bisa apa namanya? Ditukar-tukar ya posisinya itu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Tapi hubungannya itu nggak jauh-jauh dari yang rumus ada di sini. Kemudian untuk percepatan sentripetal, AS itu adalah V kuadrat per R atau bisa juga omega kuadrat R, tergantung adanya V atau omega. Kemudian untuk gaya sentripetal, basicnya itu kan F sama dengan M kali A ya. Karena ini gaya sentripetal, Fs, maka M-nya itu dikali AS, percepatan sentripetal. Jadi setelah menghitung AS, untuk menghitung gayanya tinggal dikalikan dengan masanya. Nah, di sini kita buktikan pernyataan yang pertama, ya, menghitung nilai frekuensinya. Dari yang diketahui itu ada M 10 kilo, V 4 meter per second, R-nya 0,5 meter. Nah, jadi untuk menghitung F-nya itu kita pakai hubungan V sama dengan omega R, kemudian omeganya itu dijabarin jadi 2πf. Ya, maka V sama dengan 2πf dikali R. 4 sama dengan 2πf dikali 0,5. Nah, berarti 4 sama dengan 2π dikali 0,5, itu kan setengah ya, dikali 2π, maka hasilnya adalah pi. Dikali F jadi πf. Nah, F berarti 4 per pi Hertz. Maka pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2, percepatan sentripetal AS V kuadrat per R 4 kuadrat per 0,5 32 meter per second kuadrat. Benar. Pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3, gaya sentripetalnya M dikali AS 10 dikali 32, harusnya 320, tapi di situ 32,0. Maka pernyataan nomor 3 salah. Pernyataan nomor 4, periode, karena tadi udah menghitung frekuensi ya, jadi T itu adalah 1 per F. T sama dengan 1 per 4π, berarti T-nya itu adalah pi per 4. Maka pernyataan nomor 4 itu adalah salah. Jadi pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 2. Maka jawaban untuk soal nomor 4 itu yang A.
Yang selanjutnya soal nomor 5, di sini ada seorang pemain memasukkan bola basket ke dalam ring seperti gambar. Nah, jadi bolanya itu mula-mula berada pada ketinggian H, kemudian bola ini dilempar dengan V0 yang membentuk sudut alfa, sehingga bola ini masuk ke dalam ring, yang ringnya itu berada pada ketinggian 3 meter. Kemudian jarak orang tersebut melempar ke dalam ring itu adalah 7,2 meter. Bila bola dilempar dengan kecepatan awal 10 meter per second dan sudut elevasinya itu adalah 37 derajat, ketinggian bola saat dilempar adalah titik, titik, titik. Nah, jadi kita itu disuruh menghitung besar H-nya. Nah, di sini kita tarik garis putus-putus dari H ke ring, ya. Maka nanti di sini akan ada selisih. Selisihnya itu adalah setinggi Y. Ya, jadi Y ditambah H itu senilai dengan 3 meter. Ya, jadi tugas kita kalau mau mencari H-nya, kita harus menghitung dulu ketinggian bola ini ke dalam ring ya dari H tadi itu seberapa. Jadi kita cari Y-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini X-nya, X itu jarak dari orang ke ring, jadi 7,2 meter. V0 10 meter per second dan tetanya itu adalah 37 derajat. Kemudian ditanyanya H. Jadi tugas kita itu adalah mencari Y terlebih dahulu. Nah, nanti H itu adalah 3 dikurang Y ya. Nah, itu berangkat dari X dan Y dari gerak parabola. X sama dengan V0 cos 37 dikali T. X-nya 7,2, V0-nya 10, cos 37 itu 4/5 dikali T. Ya, jadi kita dapatkan waktu untuk melempar bola itu selama 0,9 second. Ya, kemudian dengan waktu tersebut kita bisa menentukan ketinggiannya, di mana Y sama dengan V0 sin 37T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan dengan nilai sin 37 itu adalah 3/5. Hasilnya itu adalah 1,35. Maka H itu adalah 3 dikurang 1,35. Maka H itu setinggi 1,65 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu yang B. Yang berikutnya untuk soal nomor 6, planet A dan planet B mengorbit matahari. Jarak orbit planet B 4 kali jarak orbit planet A. Jika periode planet A mengelilingi matahari ialah 75 hari, maka periode B mengelilingi matahari adalah titik, titik, titik. Nah, di sini teorinya itu adalah tentang hukum Kepler ya. Di sini diketahui RB itu 4 kali RA. Kemudian TA periode ya, R itu jarak rata-rata atau jarak orbit, kemudian T itu adalah periode. TA sama dengan 75 hari. Nah, persamaan dari hukum Keplernya itu adalah TB per TA sama dengan RB per RA. Jadi berbanding lurus. Kalau TB per TA, maka di sebelah kanannya itu adalah RB per RA. Tapi untuk T itu pangkat 2, untuk R itu pangkat 3. Dan apa yang ditanya kita letakkan di atas. Ya, karena TB yang ditanya, jadi Ibu letakkan TB itu di atas. Maka di sebelah kanannya RB yang di atas. Untuk T pangkat 2, untuk R pangkat 3. Nah, karena yang ditanya TB, ya, maka untuk R-nya itu kita akarkan, karena di sini T pangkat 2 kan, jadi untuk menghasilkan T-nya, maka R-nya kita akarkan. Kalau kita mau mencari R-nya, maka T-nya itu kita pangkatkan, akarkan, tapi akar pangkat 3 ya. Jadi bedanya itu. Nah, untuk T-nya berarti akar RB per RA pangkat 3 dikali TA. Nah, di sini RB-nya itu adalah 4 RA dibagi RA. Jadi RA-nya kita coret. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Akar 64 itu adalah 8. 8 dikali 75 berarti 600 hari. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 itu yang C. Yang berikutnya soal nomor 7, perhatikan bangun karton homogen berikut ini. Letak koordinat titik berat bangun dari titik B adalah titik, titik, titik. Nah, jadi di sini kalian harus menentukan letak koordinat titik beratnya atau X, Y-nya berapa. Nah, jadi di sini kalian harus bisa mengimajinasikan dan menentukan bentuknya itu mau kalian bagi seperti apa. Nah, untuk soal nomor 7 ini, ibaratnya kalau Ibu mau menggambarkan ada persegi panjang, ya, di mana 6 kali 5 ini adalah persegi panjang, kemudian persegi panjang tadi dibolongi ya, membentuk segitiga.
ya, dilubangi, dipotong, membentuk segitiga. Maka bangun ke-1 itu adalah segitiga, bangun kedua itu adalah persegi panjang. Itu untuk nomor 7 Ibu menentukannya seperti itu. Nah, di sini luas bangun 1 itu adalah alas kali tinggi bagi 2 karena bentuknya segitiga kan. Jadi 5, alasnya itu kan 5 dikali tinggi, tingginya 3 dibagi 2. Jadi hasilnya itu 7,5. Nah, untuk Y-nya kita kan mengukurnya dari sumbu X ya. Kalau misalkan yang menempel atau yang dekat dengan sumbu X-nya itu bagian kecilnya, ya, maka Y-nya itu adalah 2/3 dikali tinggi, kemudian ditambah 3. Karena posisi paling bawah dari segitiga ini, itu dia tidak menempel ke bawah, ya. Beda kalau misalkan dia menempel ke bawah, maka nggak usah ditambah. Tapi karena bagian paling bawah dari segitiganya itu tidak menempel bagian bawah, maka harus ditambah dengan 3. Jarak ke bawahnya itu kan 3. Dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 3, maka dia akan berada pada jarak 3 dari paling bawahnya ini. Gitu ya. Jadi 2/3, karena tadi yang bagian X-nya, dekat bagian X-nya itu bagian kecilnya, maka 2/3 dikali tinggi. Tingginya itu 3 ditambah 3. Jadi 2/3 dikali 3 ditambah 3. Ini hasilnya 2 ditambah 3 jadi 5 ya. Untuk yang persegi panjangnya, luasnya itu kan panjang kali lebar, maka 5 kali 6 hasilnya 30. Untuk Y-nya ya, karena persegi panjang kan simetris ya. Jadi setengah kali tinggi. Jadi setengah kali 6 sama dengan 3. Nah, untuk gambar 1 yang sebelah kiri ini, dia kan tadi persegi panjang dilubangi membentuk segitiga. Beda sama gambar yang di sebelah kanan. Ada persegi panjang ditambah dengan segitiga. Nah, kalau dia dilubangi seperti ini, maka rumusnya itu nanti di sini min. Ya. Tapi kalau dia ditambah seperti ini, maka nanti rumusnya plus. Jadi kalian silakan cari referensi lain tentang titik berat ini karena nanti bentuk model soalnya kan bisa bervariasi ya, gitu. Nah, karena ini tadi dilubangi, maka di sini min. Rumusnya itu adalah A2Y2 min A1Y1. A2 itu kan yang persegi panjang ya. Jadi yang 2 dikurang yang 1 karena pasti lebih besar yang 2. Kemudian dibagi A2 min A1. Nah, di sini tinggal kita masukkan hasilnya itu 2/3 ya untuk hasilnya. Jadi jawabannya itu X-nya, kalau X-nya dia kan simetris ya. Kalau ini dilekuk secara X, itu kan dia simetris. Kiri dan kanannya sama. Nah, kita bagi ya, benda ini kita bagi, tengah-tengah titik potongnya, sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama. Jadi bisa kita langsung tentukan X-nya itu adalah 2,5. Tapi kalau Y-nya kita potong nih, sumbu X-nya kita potong, nah berarti kan atas dengan bawahnya nggak sama kan. Jadi itu kita harus hitung gitu. Caranya seperti tadi. Nah, kalau yang ini bagian paling bawah dari segitiganya itu kan dia bagian besarnya ya. Jadi Y-nya itu sepertiganya. Kalau ini kan tadi bagian bawahnya itu adalah yang kecilnya. Jadi Y-nya itu 2/3. Nah, kalau yang ini itu adalah bagian besarnya. Jadi sepertiga. Dikali tinggi ditambah 6. Karena bagian bawah segitiganya ini tidak menempel ke bawah dan berjarak sejauh 6. Seperti itu ya cara menentukannya. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 itu yang B. 2,5,2/3 cm. Soal nomor 8, sebuah tangga dengan panjang 5 meter dan memiliki berat 100 Newton bersandar pada dinding licin seperti gambar. Koefisien gesek antara lantai dan tangga adalah 0,5. Berapa jauh orang yang memanjat tangga tersebut sebelum tepat akan tergelincir jika berat orang tersebut 500 Newton? Nah, di sini jadi ada tangga panjangnya 5 meter, kemudian ada orang yang beratnya 500 Newton ini, dia mau naik tangga. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah orang tersebut dapat naik sejauh mana sebelum tangganya itu tepat akan tergelincir, gitu ya. Dan sudut dari tangganya ini di sini 37 derajat. Nah, langkah yang pertama kita harus analisis gaya apa saja yang bekerja. Jadi kalian kalau mau mengikuti langkah ini silakan. Jadi gayanya itu adalah ada NB pada titik B. Jadi Ibu namakan di bawah itu titik A, di atas itu titik B. Nah, untuk di atas ini ada NB, di bawah itu ada NA, arahnya ke atas ya. Jadi tegak lurus terhadap bidang sentuhnya.
Karena dindingnya ini di sebelah sini, maka NB arahnya ke kanan. Dan lantainya di bawah ini, maka NA-nya ke atas. Jadi tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Ya. Kemudian ada WO atau berat dari orang yang naik, dan ada WB, berat dari batang tangganya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke sigma F sama dengan 0 untuk X dan Y. Ya, jadi dimulai dari Y dulu sih untuk mendapatkan NA. Jadi Y itu adalah ada NA ke atas, ada WO ke bawah, dan WB ke bawah. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi NA min WB min WO sama dengan 0. Maka NA itu adalah WB plus WO. WB-nya itu kan berat dari tangganya ya 100 ditambah 500 jadi 600 Newton. Nah, kalau misalkan yang diberikan itu baru masanya, maka untuk mendapatkan W itu harus kalian kalikan dengan gravitasi. Ya, jadi perhatikan yang diberikan itu berat atau massa, sudah Newton atau masih kilogram. Ya, diperhatikan. Nah, untuk sigma Fx sama dengan 0 itu kita lihat ada NB ke kanan dan ada FK ke kiri, maka NB min FK sama dengan 0. NB sama dengan FK. Nah, untuk gaya gesek, FK itu gaya gesek ya, itu nilainya itu adalah mu dikali N. Karena di titik A, maka N yang bekerja itu adalah NA. NB sama dengan mu dikali NA. Mu-nya 0,5, koefisien geseknya itu 0,5. Kemudian NA-nya tadi sudah kita hitung 600. Maka besar NB-nya itu adalah 300 Newton. Kemudian jika tangga yang miring tadi kita posisikan tidur ke bawah, maka di sini ada WO membentuk sudut 53, karena kalau di sini 37 ya, di sini 37, maka di sudut di WO ini adalah 53. Kan segitiga ya, segitiga 37, 90, maka 53. Jadi WO itu membentuk sudut 53. Nah, di sini gayanya itu harus dibuat tegak lurus terhadap batang. Maka di sini akan ada WB sin 53. WO sin 53, sorry. Nah, untuk batangnya juga sama, dia membentuk sudutnya 53 karena segitiga juga ya. 53. Nah, di sini tegak lurusnya itu berarti ada WB sin 53. Kemudian di sini ada NB, dia mengapit sudutnya 37. Karena di sini 37, maka di sini 53, maka sudut di NB itu adalah 37. Nah, ini juga harus dibuat tegak lurus, maka di sini ada NB sin 37. Nah, kemudian di titik F ini atau di titik A ini kita jadikan poros ya. Maka jarak poros ke WO itu adalah X, karena kita nggak tahu kan orangnya itu tadi bisa naik sejauh mana. Kemudian WB ke poros itu 2,5, karena berat batang itu pasti harus ada di tengah-tengah. Ya, kalau misalkan tangganya ini homogen, maka beratnya itu ada di tengah-tengah. Maka kalau panjangnya 5, jadi jarak dia ke poros itu 2,5 meter. Kemudian untuk jarak NB ini satu panjang tangganya, maka panjangnya itu adalah 5 meter. Nah, di sini berarti gaya kali jarak ya sama dengan 0. Jadi ada WO sin 53 dikali X plus WB sin 53 dikali 2,5 min NB sin 37 dikali 5 ya sama dengan 0. Terus tinggal kita masukkan angkanya, maka kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 1,75 meter. Jadi orang tersebut dapat naik sejauh 1,75 meter sebelum tangganya akan tergelincir. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 itu yang B. Nah, sekian pembahasan part 1. Insya Allah akan dilanjutkan video pembahasan part 2-nya.